Velfire hitam melintas masuk melalui pintu pos 4 Istana Bogor, Jawa Barat, Senin sore kemarin. Mobil yang diketahui milik Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono itu diiringi satu mobil pengawal di belakangnya. Susilo Bambang Yudhoyono menemui Presiden Joko Widodo di Istana Bogor. Pertemuan digelar tertutup dan berlangsung sekitar 1 jam. Hingga pertemuan selesai menjelang maghrib, tidak ada konfirmasi langsung mengenai maksud dan tujuan pertemuan antara kedua tokoh tersebut. Spekulasi muncul pertemuan Jokowi dengan SBY itu berkaitan dengan reshuffle kabinet. Isu reshuffle mencuat saat Jokowi ditanya wartawan di Istana Jakarta Minggu malam. Ekspresi Jokowi berubah menjadi serius dan malah bertanya balik, isu reshuffle kabinet itu dari mana? Pak, terkait dengan reshuffle, benar sih Pak, ini benar ya, reshuffle. Benar Pak, ya reshuffle. Benar nggak ada isunya reshuffle? Dengar dari mana? Di luar Pak. Ketua DPR RI yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani melihat ada sinyal reshuffle karena ada kementerian yang sedang mengalami permasalahan hukum. Reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif dari Presiden. Namun kalau melihat apa yang terjadi akhir-akhir ini bahwa ada kementerian yang kemudian menjadi mempunyai masalah hukum, tentu saja cepat atau lambat akan terjadi reshuffle atau pergantian dari menteri dari kementerian tersebut. Sementara anggota Dewan Pertimbangan Demokrat Santoso menyebut belum ada tawaran khusus agar Demokrat bergabung ke Kabinet Indonesia Maju. Menurut Santoso, pertemuan SBY dan Jokowi dimaksudkan untuk menjaga kondusivitas jelang pemilu 2024. Para elit sangat penting untuk menciptakan situasi yang kondusif menjelang pemilu di 2024 yang akan datang. Itu yang pertama. Yang kedua, ya pemilu ini harus diciptakan bahwa ini pesta, bukan hal yang menakutkan. Gitu. Nah, inilah yang mungkin saya kira merupakan bagian dari niatan Pak SBY dan Jokowi bertemu dalam rangka menciptakan itu. Supaya rakyat jangan terbelah. Belum. Kalau ternyata ada peluang Pak buat Demokrat gabung ke kabinet Pak Jokowi? Saya belum komen ke arah itu. Politikus Partai Keadilan Sejahtera Mardhani Alisera menganggap wajar jika Partai Demokrat masuk dalam Kabinet Menteri Indonesia Maju imbas dari pertemuan Jokowi dan SBY. Menurutnya, jika keputusan tersebut dilakukan oleh Jokowi, maka akan semakin menunjukkan bahwa Jokowi memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Pertama wajar saja karena Pak Jokowi lagi perlu memperkuat dan Demokrat sudah mendukung Pak Prabowo. Kalau Demokrat dapat juga, saya lagi mikir jangan-jangan Pak Jokowi kian kuat ke Prabowo ya gitu kan. Guna menghindari spekulasi liar tersebut, Mardhani mengingatkan kepada Presiden Jokowi untuk tak lagi cawe-cawe dalam urusan Pilpres 2024. Tim Liputan CNN Indonesia. Pasca pertemuan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dengan Presiden Jokowi, kini publik menafsirkan masuknya Demokrat dalam bursa menteri di antara isu reshuffle yang semakin menghangat. Benarkah pertemuan ini secara spesifik membahas soal itu? Mengapa baru sekarang? Apa karena setelah Demokrat mendukung pencapresan dari Prabowo Subianto? Dan untuk membahasnya sudah bersama kami dari luar studio ada 2 narasumber. Pertama Kepala Bakomstra Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra dan yang kedua Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khairul Umam. Assalamualaikum, selamat malam Mas Zaki, Mas Umam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Zaki. Umam. Sehat? Baik, dalam kondisi sehat Mas kalian. Saya langsung ke Mas Zaki kalau begitu. Jadi benar tidak Mas ini pembacaan tafsir publik bahwa ini merapat dan siap ada kursi menteri begitu untuk Demokrat? Pertama kami mesti sampaikan ya, kalau bicara mengenai reshuffle itu kan ranahnya Pak Presiden, hak prerogatif beliau. Ya tentu beliau ingin yang terbaik untuk bisa membantu beliau, terutama dalam waktu setahun terakhir ini, bagaimana agar pemerintahan beliau bisa soft landing.
Oke. Ya, bagaimanapun 9 tahun kerja keras, tentu ditambah 1 tahun inginnya optimal hasilnya. Itu satu hal. Nah, membantu Tapi yang soft kedua landing yang ini pasti- artinya ada menteri yang dari Demokrat begitu, Mas? Artinya kalau dalam arti dibantu tadi. Kalau sampai dengan saat ini yang saya tahu, kemarin itu ada pertemuan antara dua tokoh bangsa. Beliau ini kan sesama presiden ya. Pak SBY adalah presiden RI ke-6, Pak Joko Widodo adalah presiden RI yang ke-7 gitu. Mohon maaf tadi saya keselak nyebut Pak Prabowo ya. Oke, silakan. Presiden RI yang ke-8 nih gitu ya kan. Ingat pemimpin di eranya masing-masing punya pengalaman, saling sharing, dan udah cukup lama juga ini tidak bertemu berbicara berdua secara khusus gitu. Jadi pertemuan ini tentunya kalau kami lihat lebih banyak temu kangen antara dua tokoh bangsa dan saling konfirmasi mengenai isu-isu kebangsaan, isu-isu kekinian gitu. Setelah tidak bertemu selama 4 tahun. Jadi wajar sajalah kalau misalnya banyak yang tidak untuk konsumsi publik. Tapi yang kami tahu ya, yang kami disampaikan, beliau berdua ini punya kesepakatan gitu. Ya. Kesepakatannya apa? Bagaimana masing-masing punya tugas dan tanggung jawab di peran saat ini untuk menyukseskan pemilu 2024 nanti agar bisa berlangsung jujur, adil, dan aman. Karena bagaimanapun ini kan pesta demokrasi. Pak Joko Widodo selaku presiden punya komitmen untuk menjaga agar pesta demokrasi ini berjalan dengan baik ya. Begitu juga dengan Bapak SBY. Beliau punya pengalaman dulu bagaimana mengawal 2 pemilu langsung dan juga mengikuti 2 pemilu sebagai capres. Kan begitu. Jadi sehingga banyak saling sharing nih berdua mengenai bagaimana mensukseskan pemilu. Oke, Mas Zaki, maksud Anda mensukseskan pemilu artinya dalam ranah koalisi Anda begitu, artinya mensukseskan Prabowo yang baru didukung Demokrat, bukan begitu? Bukan begitu, ranahnya begitu. Ini kan pertemuan 2 presiden. Pak Joko Widodo punya tanggung jawab bagaimana pemilu ini sukses. Kan jelas kata kuncinya, kesepakatannya adalah kita ingin pemilu ini berlangsung jujur, adil, dan demokratis. Ya, kami misalnya Pak SBY kan presiden, juga saat ini ada di Demokrat. Bagaimana misalnya Demokrat sebagai salah satu elemen bangsa dan juga peserta pemilu berupaya semaksimal mungkin mendukung semua elemen bangsa yang terlibat dalam pemilu agar pemilu ini sama-sama jujur, adil, dan demokratis. Pak Joko Widodo juga menginginkan hal yang sama, tapi posisi beliau di presiden tidak dalam konteks, mohon maaf ya, tidak dalam konteks cawe-cawe, ya dukung si A, dukung si B, nggak ada. Ini yang kami tahu perbincangannya yang disampaikan oleh Pak SBY kepada kami ya seperti itu gitu. Jadi lebih bicara mengenai isu kebangsaan, isu kekinian, tapi satu hal yang pasti komitmen bersama menyukseskan pemilu jujur, adil, dan demokratis. Gitu. Baik. Saya akan ke Mas Umam. Mas Umam, seperti apa membacanya? Tadi Mbak Puan, Mas Mardani sudah mengatakan arahnya sepertinya ke sana. Apalagi keseleknya Mas Herzaki tadi sudah menyebut nama Pak Prabowo begitu, Mas Umam. Bagaimana, Mas? Kesedaknya Mas Zaki itu adalah tanda-tanda alam. Jadi sebenarnya ini bisa diterjemahkan dalam beberapa hal. Tapi Mas Bram, yang pasti kalau misalnya kita cermati secara historis, sebenarnya Pak Jokowi itu tidak keberatan sama sekali untuk menerima Demokrat menjadi bagian dari pemerintahan. Dan kalau misalnya kita ingat, kita cermati pada tanggal 9 Maret 2018 yang lalu, Pak Jokowi hadir di acara Rakernas ya atau Rapimnas di Partai Demokrat dan beliau bukan hanya hadir, secara terbuka mengatakan saya adalah seorang Demokrat. Artinya apa? Hal itu sebenarnya memberikan sebuah konfirmasi, tidak ada sebuah perbedaan ideologis atau cara pandang terkait dengan visi misi kebangsaan yang berbeda. Tetapi kemudian kebersamaan itu per hari ini waktu itu situasi dikabarkan Demokrat sudah hampir menyatu dengan kubu pengusung Jokowi, tetapi konon dalam sebuah pertemuan para elit partai di Istana Negara, ada satu pimpinan partai yang mengatakan apa kemudian untungnya kalau Demokrat ada di sini. Lalu kemudian disambung dengan kalimat, kalau misal kemudian Demokrat ada di sini, bisa jadi saya tidak akan berada di bagian dari koalisi ini. Dan statement itu adalah statement dari salah seorang pimpinan partai dari partai yang besar di Indonesia. Nah, situasi itulah yang kemudian akhirnya menciptakan gap komunikasi antara Demokrat dengan Pak Jokowi sendiri. Tetapi kalau misal kita cermati per hari ini, betul memang, tentu saya juga berkeyakinan bagaimana seorang Presiden RI ke-6, Presiden RI ke-7 bertemu, tentu bicara masalah kebangsaan. Tetapi tidak menutup kemungkinan akan ada, atau kemarin dibahas, isu-isu terkait dengan konteks politik praktis. Dan kalau misal memang betul Pak Jokowi adalah mastermind sekaligus mentor di balik
kekuatan koalisi Indonesia Maju, maka besar kemungkinan salah satu yang dibahas adalah bagaimana kemudian menyukseskan dalam konteks ini adalah pencapresan Pak Prabowo Subianto. Dan kalau misal memang betul itu terkonfirmasi, maka kemudian secara moral perjuangan kubu dari Prabowo Subianto seolah mendapatkan insentif yang luar biasa. Karena setidaknya ada 2 nama presiden, 2 nama besar, yaitu Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden RI ke-7, Joko Widodo. Dan tentu ini akan menjadi sebuah political endorsement yang luar biasa menjelang pemilu 2024 mendatang. Oke, Mas Umam, artinya kemudian ini bisa menjadi semacam citra publik begitu Anda mengatakan 2 pemimpin bertemu, ada di belakang seorang Prabowo Subianto begitu? Begitu maksudnya Mas Umam? Ya, kalau misal kemudian agenda kepentingan politik praktis yang kemudian dibahas dan kemudian bisa mengarah ke sana, tentu ini menjadi sebuah endorsement yang sangat luar biasa bagi Prabowo Subianto. Dan kalau misal kemudian kita cermati lebih lanjut, Mas Bram, kalau misal posisi dari Demokrat saat ini berada di koalisi Indonesia Maju, nama sebuah koalisi yang sebenarnya representasi dari Kabinet Indonesia Maju, maka kemudian menjadi cukup membuka spekulasi yang lainnya, bahwa jangan-jangan Demokrat juga akan mendapatkan porsi di kekuasaan dalam konteks ini adalah Kabinet. Karena ada setidaknya indikator dasar, situasi per hari ini ada sejumlah menteri yang terkena sejumlah isu kasus hukum, dan itu pemberhentian menteri hanya tinggal menunggu waktu. Yang kedua, kalau misal kita cermati sejumlah menteri dari partai-partai yang saat ini misalnya berada di koalisi perubahan, yaitu Nasdem dan juga PKB, juga semakin terbuka dan juga lantang menyuarakan narasi yang begitu vulgar, menunjukkan garis perbedaan dengan kebijakan politik pemerintah. Bisa saja kemudian Jokowi melakukan evaluasi itu. Nah, situasi ini bisa saja kemudian menjadi celah bagi masuknya Demokrat yang sudah lama dipikirkan oleh Presiden Jokowi sejak 2018, tapi kemudian tertunda sehingga kemudian who knows, di momentum ini akan tercipta rekonsiliasi antara Presiden Joko Widodo dan juga SBY di depannya. Oke, jadi ini timing yang tepat begitu ya Mas Herzaki, kalau kemudian tadi dari analisa Mas Umam, mungkin Pak Jokowi sudah cukup lama ingin, tapi saat ini baru bisa. Demikiankah Mas Herzaki? Ya, pertama begini Mas, kalau kaitan dengan katakanlah di veto misalnya masuknya Demokrat di Kabinet 2019 itu silakan masyarakat lah yang memiliki tafsir dan juga memiliki pemahaman dan pengetahuan sendiri mengenai itu gitu. Ya. Yang kedua, ini kemarin ini kan silaturahmi ya. Jangankan silaturahmi dengan Bapak Presiden Joko Widodo. Diajak silaturahmi dengan Ibu Mega pun Pak SBY itu sangat terbuka. Ini dicatat nih Mas, boleh rakyat Indonesia yang menonton CNN saat ini, saya Herzaki, jubir Partai Demokrat ini siap menemani Pak SBY ke Teguh Umar jika memang ada pertemuan dengan Ibu Mega gitu. Kan ini demi kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan pribadi dan golongan gitu. Ya, tapi hanya jangan juga salah tafsir. Silaturahmi ini kemudian ditafsirkan kami akan kemana-mana. Enggak, Demokrat tegas dan jelas saat ini bersama Prabowo. Demokrat mendukung Prabowo dan kita ingin Prabowo bisa menjadi presiden 2024-2029. Itu totalitas kita. Pertemuan Pak Joko Widodo antara Pak SBY itu lebih kepada silaturahmi dua tokoh bangsa. Mas Zaki, tapi kalau kemudian publik menafsirkan ketika Anda tegak lurus dengan Pak Prabowo, masih setia dengan Pak Prabowo, tapi kunjungannya ke Pak Jokowi ini menguatkan dukungan begitu. Orang kan hari ini mengkaitkan begitu endorsement Jokowi ke seorang Prabowo. Seperti apa Mas Zaki? Ya kalau endorsement Pak Joko Widodo entah ke Pak Ganjar, ke Pak Prabowo, tentu Pak Joko Widodo, Pak Presiden lah yang lebih bisa menjawab terkait itu gitu. Kalau kami yang jelas kemarin pertemuan Pak SBY pemimpin negeri ini Presiden RI ke-6. Pak Jokowi Presiden RI ke-7. Ingat, ada mimpi beliau kan bisa bersama-sama dengan Pak Jokowi, Bu Mega, jalan bareng naik kereta. Inilah menunjukkan bagaimana keguyupan antara para pemimpin negeri ini yang kemudian nanti ditemani oleh pemimpin Presiden RI yang ke-8. Ya mungkin saja Pak Prabowo. Jadi ini menjawab mimpi seorang SBY beberapa bulan yang lalu begitu ya? Dengan salah satunya bertemu terlebih dahulu dan nanti menyiapkan presiden yang baru begitu ya Mas Zaki? Bukan menyiapkan ya, enggak. Itu beda hal Mas, beda konteks. Pasti bisa aja nih ya kan. Konteksnya adalah bagaimana Pak Joko Widodo, Pak SBY, Bu Mega bisa guyup bersama-sama. Lalu juga nanti dengan siapapun presiden RI ke-8-nya, ya kalau kami berharapnya Pak Prabowo gitu.
Oke. Mereka berempat ini bisa duduk bareng bagaimana memimpin negeri ini ke depannya. Jadi Presiden ke-8 nanti mendapatkan masukan dari Bu Mega, Pak SBY, dan Pak Joko Widodo. Sehingga kita bisa melakukan akselerasi pembangunan, sehingga rakyat, bangsa dan negara ini bisa mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari kepemimpinan ke depan. Gitu. Oke, Mas Zaky, Ya. tapi Nah, ini kemudian masalah- publik satu lagi, juga Mas. melihat ketika hari ini Mentan berkasus dengan hukum, belum kembali ke Indonesia, jangan-jangan Demokrat siap ini untuk mengisi posisi Mentan begitu hari ini? Gini Mas, salah satu yang disampaikan Pak SBY ke Pak Joko Widodo ini ya tidak berbicara, beliau ini berbicara menjelaskan mengenai perubahan. Karena kan banyak salah tafsir. Ya kan, perubahan ini yang beliau sampaikan ya bahwa apa yang baik dari pemerintahan sebelum-sebelumnya itu ya pasti akan kita lanjutkan. Oke. Kalau nanti misalnya katakanlah Demokrat bagian dari pemerintahan. Yang kedua, apa yang kurang pas, misalnya bisa dioptimalkan ke depannya itu akan kita perbaiki. Ini kan sudah disampaikan oleh Mas Ahaye dan berbagai kesempatan dan berbagai pidato. Oke, Nah inilah baik, yang Mas juga Zaky. menjadi salah satu materi yang didiskusikan. Kalau misalnya kaitannya dengan Menteri Pertanian, dengan KPK, ya itu kan ranah hukum. Kami tidak akan masuk ke sana. Ya kita silakan KPK, silakan Menteri Pertanian. Itu kita Oke, berproses. Mas Zaky, oke. Silakan saja. Kami sudah mendapat Gitu. poin Anda. Oke, terakhir saya ke Mas Umam. Mas Umam, ketika memang nanti akan mendapatkan jatah menteri, terlambatkah begitu 4 bulan menjelang pencoblosan, 1 tahun menjelang pergantian presiden? Bagaimana Anda melihat? Terakhir, singkat saja Mas Umam. Ya tentu Partai Demokrat akan mencoba untuk memperhitungkan itu. Apakah kemudian positioning terkait dengan konteks ini akan memberikan impact secara elektoral, baik positif maupun negatif, tentu akan diperhitungkan secara cermat. Tetapi di saat yang sama tentu semua bergantung pada basis kekuatan untuk mensosialisasikan pada basis pemilih loyal partai tersebut. Dalam konteks ini adalah Partai Demokrat. Jika kemudian bisa tersosialisasikan dengan baik, bisa saja misal katakanlah kemudian reshuffle dilakukan beberapa bulan menjelang pemilu, maka kemudian itu akan terkonfirmasi dan juga mengkonsolidasikan basis kekuatan elektoral di sejumlah titik, terutama di wilayah mereka masing-masing. Tetapi yang pasti Mas Bram, bahwa ini adalah sebuah ujian kekuatan hak veto dalam konteks sistem presidensial yang betul-betul memadai dalam konteks kekuasaan Pak Jokowi. Selama ini seolah Pak Jokowi berada di bawah bayang-bayang kekuatan besar yang kemudian menjadi hak veto, memiliki hak veto, dan kemudian beliau ditempatkan sebagai petugas partai. Oke, baik. Kalau misal kemudian memang betul Pak Jokowi memiliki keberanian untuk itu, maka ini akan menegaskan bahwa terjadi rekonsiliasi kekuatan misalnya antara Jokowi dan juga SBY, dan kemudian di saat yang sama membebaskan prasangka atau asumsi bahwa Jokowi berada di bawah bayang-bayang kekuatan politik tertentu. Baik, oke. Kita lihat seperti apa Pak. Kemudian sesuai dengan apa yang kita diskusi dan narasikan pada malam hari ini, kita akan tunggu. Terima kasih atas waktu Anda, Mas Herzaki Mahendra Putra, Kepala Bakomsra Partai Demokrat, serta Mas Ahmad Khairul Umam, Direktur Eksekutif Indo Strategik, telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu, Mas-mas sekalian. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.